Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Pancasila dari masa ke masa dan maknanya bagi generasi baru. Pancasila tidak lahir dalam sekejap. Ia merupakan hasil dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mencari dasar negara yang mampu menyatukan seluruh rakyat yang majemuk. Proses ini dimulai pada sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) tahun 1945, ketika para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin berdebat tentang dasar negara yang paling tepat bagi Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang memperkenalkan 5 dasar yang kemudian disebut Pancasila. Setelah melalui kompromi dalam Piagam Jakarta pada tahun 22 Juni 1945, akhirnya Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949, bangsa Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa. Dalam situasi itu, nilai-nilai Pancasila terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia menjadi semangat utama rakyat untuk melawan dan menjaga keutuhan negara. Namun, pada tahun 1949, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Setelah konferensi meja bundar, bentuk negara federal ini tidak bertahan lama karena dinilai memecah belah bangsa, sehingga pada tahun 1950 Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Peristiwa ini membuktikan bahwa nilai persatuan dalam Pancasila benar-benar menjadi kekuatan bangsa. Indonesia memasuki masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998 di bawah pemerintah Presiden Soeharto. Pada masa ini Pancasila ditegaskan kembali sebagai ideologi nasional yang final melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Meskipun begitu, pelaksanaan nilai-nilainya seringkali bersifat formalistik dan digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Setelah kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Masa ini ditandai dengan terbukanya kebebasan berpendapat, demokratisasi, dan transparansi. Namun, kebebasan yang luas juga menghadirkan tantangan baru, seperti munculnya konflik sosial, intoleransi, serta penyebaran hoaks. Disinilah Pancasila kembali dibutuhkan sebagai pedoman moral dan perekat bangsa. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Pancasila bukan sekedar hafalan 5 sila, tetapi pedoman hidup yang harus diamalkan setiap hari. Nilai ketuhanan diwujudkan dengan menghormati perbedaan agama, kemanusiaan dengan menolong sesama, persatuan dengan menjaga toleransi. Bagi generasi muda masa kini, Pancasila bukan sekedar hafalan 5 sila, tetapi pedoman hidup yang harus diamalkan setiap hari. Nilai kanan diwujudkan dengan menghormati perbedaan agama, kemanusiaan dengan menolong sesama, persatuan dengan menjaga toleransi, kerakyatan dengan mengutamakan musyawarah, dan keadilan dengan bersikap jujur serta adil. Di era digital, penerapan Pancasila juga bisa terlihat dalam cara kita bermedia sosial, menghindari ujaran kebencian, menyebarkan informasi positif, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Pancasila adalah kisah panjang perjalanan bangsa Indonesia sejak 1945 hingga kini. Ia bukan hanya dasar negara, tetapi juga cermin jati diri bangsa. Dari masa perjuangan hingga era modern, Pancasila selalu hadir sebagai kompas moral yang menuntun bangsa ini menuju keadilan dan kemanusiaan. Kini, tugas generasi muda adalah menjaga, memahami, dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila agar tetap menjadi dasar kehidupan berbangsa dan kokoh dan bermartabat.